Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira wa ja'ala al-arda lil anami mihadan wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-ahadus samad alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ar-rahmatul muhdatu lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin alladzi kana yarhamu syajara wal hajara wal hayawan wa ala alihi wa ashabihi alladzina ra'au amanatal ardi bil ihsan. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan sejati tidak boleh berhenti dalam batas dinding masjid ini saja. Ketakwaan yang utuh harus terpancar keluar, meresap ke dalam kehidupan sehari-hari dan mewujud nyata dari cara kita merawat bumi ini, memelihara air bersih, menjaga kualitas udara yang telah Allah ciptakan sebagai fasilitas hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini dalam cetakan yang sangat rapi, sangat indah dan teratur, serasi dan seimbang. Dan kita sebagai manusia diutus ke muka bumi ini bukan untuk menjadi pemilik mutlak atas alam beserta isinya, namun Allah tugaskan kita menjadi khalifah, menjadi pengganti Allah untuk mengurus, merawat, menjaga kemakmuran alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan batas moral ini di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah ciptaannya diperbaiki. Namun para hadirin rahimakumullah, jika kita mau jujur membuka mata dan melihat kenyataan hari ini, bumi tempat kita berpijak ini sedang menjerit kesakitan. Berbagai musibah bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, kekeringan yang ekstrim, perubahan iklim, hingga polusi udara yang menyesakkan dada, kini bukan lagi menjadi tamu musiman, melainkan ancaman rutin yang polanya semakin hari semakin mengerikan. Jemaah yang berbahagia, agar kita tidak mengira
bahwa kerusakan ini terjadi secara kebetulan. Mari kita bedah data lapangan yang dihimpun oleh lembaga-lembaga resmi dan terpercaya dalam kurun 5 tahun terakhir. Pertama, terjadinya krisis di hulu. Lembaga riset independen, sebut saja Auriga Nusantara misalnya, melaporkan data yang sangat mengejutkan. Paru-paru hijau bangsa kita hari ini, angkanya menunjukkan data penggundulan hutan yang murni disebabkan oleh aktivitas manusia. Di Indonesia ini melonjak tajam hingga menyentuh angka 433.751 hektar. Angka kehilangan penutup hutan ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, di mana terjadi kelonjakan 66% dibandingkan tahun sebelumnya. Ketika ratusan ribu hektar hutan hilang, bumi kehilangan jangkar untuk menyerap airnya. Akibatnya air hujan langsung meluncur ke permukaan menjadi banjir bandang yang menghancurkan harta benda dan merenggut jiwa manusia. Yang kedua, terjadi krisis di hilir. Jika di hulu hutan kita digunduli, maka di hilir lingkungan kita tenggelam dalam lautan sampah. Berdasarkan data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, negara kita memproduksi puluhan juta ton sampah setiap tahunnya, yang sangat mengkhawatirkan para hadirin rahimakumullah. Hampir 1/5 dari sampah itu adalah sampah plastik, yaitu jenis sampah yang tidak bisa hancur diurai oleh tanah dalam waktu ratusan tahun. Yang ketiga, kegagalan dalam manajemen sampah. Kondisi ini diperparah oleh temuan dari Badan Riset Nasional BRIN yang menginformasikan bahwa 32% dari total sampah nasional kita yang mampu dikelola secara resmi. Lalu 68%-nya kemana sampah itu berada? Ternyata sampah itu tercecer di alam bebas, menyumbat selokan di depan rumah kita, menumpuk liar di pinggir jalan, hancur menjadi partikel racun bernama mikroplastik yang meracuni sungai, termakan oleh ikan, dan akhirnya tanpa sadar masuk kembali kepada piring makan kita di rumah. Sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa semua kerusakan berantai ini bisa terjadi? Jawabannya telah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-11, ketika Allah menceritakan tentang tabiat manusia yang suka merusak alam namun pandai dalam bersilat lidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslimun, innama nahnu muslihun. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, manusia itu menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami hanyalah orang yang mengadakan perbaikan. Masyiral muslimin rahimakumullah, lebih dari 1000 tahun yang lalu
Guru besar para ahli tafsir klasik Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengulas ayat ini dalam kitab tafsirnya dengan kalimat yang sangat sederhana namun menohok batin kita. Beliau menegaskan makna kalimat la tufsidu fil ard itu dengan la ta'su fil ard. Maksud dari jangan merusak bumi itu adalah jangan kalian berbuat kemaksiatan di bumi. Melalui kacamata tafsir Imam At-Tabari, kita mendapatkan sebuah kesimpulan keimanan yang sangat mendalam. Merusak lingkungan hidup menurut beliau merupakan bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membuang sampah plastik sembarangan, ketika kita boros terhadap air bersih, ketika kita membabat pohon tanpa menanamnya kembali, pada hakikatnya kita sedang melakukan kemaksiatan ekologis, kemaksiatan terhadap lingkungan. Ironisnya para hadirin, seperti yang digambarkan di akhir ayat itu, manusia modern hari ini seringkali melakukan pengrusakan alam atas nama proyek pembangunan, modernisasi, kemajuan industri, dan pertumbuhan ekonomi. Mereka lantang berkata, kami ini sedang membangun dan melakukan perbaikan. Innama nahnu muslihun. Padahal di balik layar mereka sedang meruntuhkan ekosistem yang menopang kehidupan seluruh umat manusia. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dampak dari kemaksiatan ekologis ini tidak hanya berhenti pada hari ini saja, tapi juga akan berlanjut kepada generasi mendatang. Disinilah letak bahaya yang paling mengerikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasab. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila dia berpaling darimu Muhammad, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, serta merusak tanaman dan keturunan. An-nasl di situ diartikan dalam tafsir modern sebagai keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Mari kita tadabburi ayat ini, masyiral muslimin. Kalimat penutup di ayat tersebut, wa yuhlikal harta wan nasab. Mereka merusak tanaman dan generasi berikutnya. Tindakan kita merusak alam hari ini adalah bentuk kezaliman lintas generasi. Ketika kita membiarkan 20% sampah plastik yang mengotori bumi itu tanpa dikelola kembali, sesungguhnya secara tidak langsung kita mewariskan mata air yang beracun untuk anak cucu kita. Ketika kita membiarkan lonjakan 66% penggundulan hutan itu terus terjadi, sesungguhnya kita sedang menjerumuskan anak cucu kita ke dalam jurang bencana alam yang mengerikan, krisis pangan dan hawa panas yang membakar kulit di masa-masa yang akan mendatang. Sesungguhnya kita egois jika menikmati kekayaan alam hari ini dengan cara menghancurkan hak hidup generasi esok hari ini. Itulah mengapa an-nasl di situ disebut sebagai merusak generasi berikutnya. Yang tidak kalah menarik para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala
menggunakan dua istilah yang berbeda untuk menggambarkan kejahatan ekologis itu. Yang pertama liyufsida, merusak, dan yuhlika, membinasakan. Jika kita merujuk kepada kamus bahasa Arab dan tafsir yang otoritatif, kedua kata ini sesungguhnya tidak memiliki makna yang sama. Keduanya menggambarkan sebuah proses berantai dari kehancuran bumi ini. Kata pertama fasada atau liyufsida artinya adalah merusak sistemnya. Sesuatu itu disebut fasad, disebut rusak ketika ia keluar dari keseimbangan, kesucian atau fungsi aslinya yang bermanfaat. Dalam konteks lingkungan, manusia yang serakah tidak langsung melenyapkan tanah atau air dari bumi ini. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah membuat fasad atau kerusakan terhadap sistemnya. Mereka meracuni air sungai dengan limbah, mengotori udara dengan polusi, dan mengubah fungsi hutan lindung menjadi lahan gersang. Fisik air dan udaranya masih ada di bumi, tetapi sistem keseimbangannya sudah mengalami kerusakan yang terkontaminasi. Makanya disebut dengan liyufsida. Lalu perhatikan kata yang kedua, yaitu halaka atau wayuhlika, yang artinya adalah binasa, mati total atau punah. Dalam ayat ini Allah menyandingkan kata yuhlika langsung dengan objek al-harth wan nasal, dengan tanaman dan keturunan umat manusia termasuk hewan-hewan di dalamnya. Urutan redaksi ini, ma'asyiral muslimin, adalah sebuah peringatan dari Al-Quran mengenai hukum kausalitas. Orang-orang yang serakah tidak pernah membunuh umat manusia secara langsung, tapi diawali dengan merusak sistemnya, sehingga lambat laun efek yang terjadi kepunahan total terhadap ekosistem yang ada di muka bumi ini. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebetulnya para ulama klasik ratusan tahun lalu sudah mencontohkan gerakan ramah lingkungan. Kita mengenal Imam Syafi'i yang melahirkan aturan fikih tentang harim, yaitu zona proteksi suci di radius tertentu sekitar sumber air yang dilarang keras seseorang untuk mencemari lingkungan itu. Tujuannya adalah agar pasokan air kepada masyarakat tidak tercemar, air bersih tetap terjaga. Kita juga mengenal Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam. Di abad ke-13 beliau menulis secara khusus kitabnya tentang hak asasi satwa dan tumbuhan, Hukukul Hayawan wan Nabat, yang menjadi wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara di tempat beliau. Sidang sholat Jum'ah rahimakumullah, mari kita ketuk hati kita masing-masing. Berhentilah melakukan kemaksiatan ekologis. Jaga bumi kita hari ini demi keselamatan iman kita dan demi keberlangsungan hidup anak cucu kita hingga kelak masa depan mereka kembali mendapatkan bumi ini bersih dari polusi yang merusak dan membinasakan umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna min ibadikal muslihin wa la taj'alna minal mufsidin. Allahumma habbib ilaina an-nadhafata wal khudrah wa a'inna ala hifdhi bi'atina wa ardina allati ja'altaha mata'an lana wa li auladina wa dzurriyyatina min ba'dina. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang melakukan perbaikan di muka bumi ini, dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang merusak. Ya Allah, tanamkanlah di hati kami rasa cinta kepada kebersihan dan kelestarian alam, serta bantulah kami untuk menjaga kehidupan, menjaga lingkungan hidup kami dan bumi kami yang telah Engkau jadikan sebagai fasilitas hidup bagi kami, serta anak-anak kami dan keturunan kami setelah kami tiada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.